Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan mengulas mengenai sejarah Kiai Haji Hasyim Asy'ari serta pesan-pesan beliau, petuah-petuah beliau yang tentu saja bagi kita sangat dalam makna dan hikmahnya. Karena sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai panutan, sebagai ulama warasatul anbiya, beliau adalah seorang yang selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan, perkataan, serta ilmu yang telah beliau ajarkan kepada kita. Bagaimana mungkin kita menjadi seorang nahdiyin sementara petuah-petuah beliau tidak begitu kita pelajari, kita dalami. Ini ada beberapa catatan di depan kita tentang petuah-petuah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Yang pertama, beliau berkata, jangan jadikan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan, karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja. Tentu saja, bila ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, di mana saat ini di dalam setiap lembaga, di dalam setiap organisasi, di dalam setiap perkumpulan selalu ada perpecahan. Apa penyebabnya? Penyebabnya tak lain adalah seperti yang telah beliau jelaskan, bahwa seringkali pendapat kita sebagai penyebab perpecahan dan permusuhan. Kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang bijak. Rasulullah, walaupun beliau bisa memberikan keputusan sendiri, pendapatnya sendiri, namun tidak sedikit Rasulullah mengajak para sahabat di dalam bermusyawarah. Bahkan musyawarah itu sendiri telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, tidaklah akan merugi orang yang bermusyawarah dan tidak pula akan menyesal bagi orang yang beristikharah. Musyawarah inilah yang penting kita pelajari kembali adab-adabnya. Di antara adab-adab bermusyawarah yang perlu kita dalami dengan hikmah, jika pendapat kita diterima, kita mesti bukannya berbangga hati, melainkan kita selipkan di dalam hati kita kekhawatiran jika pendapat kita itu bisa menimbulkan mudarat bagi orang lain. Sehingga jika pendapat kita diterima, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Paling tidak ada dua pengaruh istighfar yang kita baca di saat pendapat kita diterima. Mencegah diri kita dari rasa bangga, ujub, sampai kepada takabur. Dan yang kedua, kita telah memohon ampun kepada Allah. Jangan sampai pendapat kita ini bermudarat kepada orang lain. Lalu jika pendapat kita tidak diterima, usul kita tidak diterima, selipkanlah di dalam hati kita kalimat Alhamdulillah. Mengapa kita membaca Alhamdulillah? Kita telah bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk menyampaikan pendapat kita, sehingga tidak lagi menjadi beban bagi kita. Telah kita ungkap, telah kita curahkan semuanya. Yang kedua, maksud membaca Alhamdulillah juga adalah
untuk bersyukur kepada Allah. Sekiranya pendapat kita itu nanti ternyata menimbulkan mudarat, lalu dengan tidak diterimanya berarti kita telah menghindarkan saudara-saudara kita dengan asbab pendapat kita. Mereka tidak terjerumus kepada penderitaan, kesusahan, tidak terjerumus kepada beban gara-gara pendapat kita. Kita bersyukur kepada Allah. Pendapat kita tidak menjadi beban bagi orang, sementara dia sudah keluar dalam pikiran kita. Ini adalah salah satu hikmah dan adab di dalam kita bermusyawarah. Jika kita di dalam bermusyawarah, bila pendapat kita diterima, kita baca istighfar, ditolak, kita baca hamdalah, maka insya Allah apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari insya Allah akan bisa kita aplikasikan. Jangan jadikan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan, karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan penjuru di mana saja. Ini pesan daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pertama. Insya Allah kita akan mengulas pesan beliau yang kedua dan seterusnya di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.